Udah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipimpin doa Arsyad. Setelah wisuda, Baik. alhamdulillah didrasah bila talabul ilmi irfa'u ajakum. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwali. Allahumma amin. Baik. Lailatul Sa'id. Sa'idul muharram. Kaifa halukum al-yawm? Bikhair walhamdulillah. Baik, teman-teman, kita akan mempelajari hari ini tema yaitu energi panas, yang mana ini diambil dari modul alam yang diajarkan di Kutab. Insya Allah malam ini kita akan coba mempelajarinya menggunakan model pembelajaran creative thinking. Siapa yang tahu creative thinking itu apa? Hasan? Thinking itu berpikir, kreatif. Ya, jadi model pembelajaran creative thinking itu adalah siswa diajak untuk bagaimana berpikir kreatif tentang tema yang akan diajarkan. Ya, siap untuk berkreatif? Siap. Semangat? Semangat. Semangat malam? Semangat. Semangat Lil? Semangat. Nah, jadi energi panas itu adalah sebuah energi yang dihasilkan oleh apa? Coba siapa yang tahu? Iban? Energi panas itu diantaranya dihasilkan dari apa? Dari api. Dari api. Ya. Jadi yang menyebabkan panas itu diantaranya adalah disebabkan oleh api. Atau ada yang lain nggak selain dari api? Dari terik sinar matahari bisa nggak menyebabkan panas? Bisa. Bisa. Nah, dari listrik bisa nggak menyebabkan panas? Bisa. Makanya ada setrikaan, magicom. Kalau kita masak nasi itu kan pakai listrik. Ya, apalagi pernah dengar nggak ada kompor listrik? Nah, berarti dari listrik menjadi api. Ya. Baik. Selanjutnya coba Ustaz minta siapa? Azka Nur Syahid untuk membacakan Quran surat Yasin ayat 80. Surat Yasin surat keberapa? Surat 36 ya. juz 3 Ayat ke 80. Coba bacakan dengan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajari akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang menjadikan
apa yang bisa dipahami oleh teman-teman? Sadar. Jadi api, energi panas itu ditimbulkan dari api, dan api itu salah satunya kalau tadi digambarkan adalah keluarnya itu dari kayu. Ya, nah, tentunya gak langsung dari kayu timbul api. Bisa jadi pakai korek dulu mungkin, atau kalau dulu sebelum ada zaman korek pakai apa? Batu. Nah, terus dinyalakan. Nah, jadi energi panas yang timbul itu berarti kalau di sini digambarkan dalam Quran surat Yasin ayat 80 adalah dari perantaraan kayu. Ya. Selanjutnya coba dibacakan Quran surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu surat keberapa? Ayat 71 sampai 73. Coba dibaca sama Syadad. Bacakan ayatnya dan terjemahnya. Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Selesai. Tadi Yasin ayat berapa? 80. Quran Al-Waqiah ayat berapa tadi? 71 sampai 73. 71 sampai 73. Jadi di Quran surat Al-Waqiah ini dijelaskan bahwa api yang menciptakannya itu siapa? Allah. Bukan manusia atau makhluk yang lainnya. Ya, termasuk juga nanti api yang ada di neraka. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan api. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Qasas. Al-Qasas itu surat keberapa? Al-Qasas surat ke-28 ayat 29. Coba dibaca oleh Arsyad. Al-Qasas berapa tadi? Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musa al-ajala wasaru bi ahlihi anasa min janibit turri nara qala li ahlihim kuthu inni alattu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa
seperti yang kita rasakan kemarin ketika mukhayaman di Pondok Halimun. Ketika sedang kedinginan, apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah dengan menyalakan api unggun, sehingga di sana kita bisa menghangatkan badan. Ya, sehingga dengan begitu salah satu fungsi api atau manfaatnya itu adalah untuk menghangatkan badan kita ketika kita dalam keadaan dingin. Yang terakhir adalah surat Al-Kahfi. Al-Kahfi surat keberapa? Ke 7? Ke 18. Ya, Al-Kahfi itu surat ke-18 ayat 96. Coba dibaca oleh Ibad. Dibaca terjemahnya aja. Kenapa? Kenapa? 96. Ini nih. Baca terjemahnya saja. Quran surat Al-Kahfi 96. Ya, silakan Ibad. Terjemahnya saja. Berilah aku pohon-pohon besi, hingga ketika pohon-pohon besi itu telah potongan-potongan besi, Terus. hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kabut puncak gunung itu. Saya bantu ya. Terjemahnya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ya, jadi di sini salah satu fungsi daripada api itu adalah untuk apa? Untuk memanaskan, melelehkan barang yang keras sekalipun. Di antaranya apa? Besi. Besi keras nggak? Keras. Batu bisa hancur oleh besi nggak? Bisa. Nah, tapi besi bisa hancur oleh api. Bayangkan, ya. Jadi sekeras besi itu bisa hancur oleh api. Bahkan sebetulnya besi itu bisa hancur oleh air. Pernah lihat gak orang memotong besi itu pakai air? Nah, tapi itu nanti di bab yang lain. Karena sekarang kita sedang membahas tentang energi panas. Lalu apa yang bisa kita dapatkan ilmu dari energi panas ini? Untuk makhluk hidup, khususnya manusia, energi panas itu bermanfaat atau tidak? Oh, sangat bermanfaat. Terbayang nggak kalau kita itu hidup tidak ada energi panasnya? Ya. Nah, bisa gimana tuh? Hah? Kedinginan. Ya, tidak ada matahari, tidak ada api, tidak ada apa lagi? Tidak ada air panas. Wah, lagi kedinginan, tidak ada air panas. Bagaimana apa yang kita rasakan? Pastinya kita akan menggigil kedinginan. Nah, maka di sini di pembelajaran ini makanya Ustadz mengajak kepada teman-teman untuk berpikir kreatif tentang khususnya di tema pembelajaran energi panas ini. Ya, diantaranya adalah bahwa dengan energi panas ini kita akan dengan mempelajari tema energi panas ini,
kita akan lebih bisa mengenal kepada Allah pencipta energi panas tersebut. Ya, sehingga dengan demikian ketika kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kita rasakan? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketika kita sudah berzikir dekat dengan Allah, itu maka akan ada ketenangan yang kita rasakan. Ya, nah, jadi itu pembelajaran kita pada kali ini. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas? Alhamdulillah kalau cukup jelas. Ustaz cukupkan sekian pembelajaran kita pada tema energi panas ini dengan menggunakan mode pembelajaran creative thinking. Artinya bagaimana kita berpikir kreatif di dalam mempelajari sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, hayat tatim bil istighfar walhamdulillah wa kafaratul majlis. Wahid istighfar salasa. Astaghfirullah, astaghfirullah.